Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira di podcast Video Mantra Hati, Manajemen, Transformasi, Harapan, dan Tindakan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik tentang bagaimana membuat sebuah visi dan misi bagi bisnis Anda atau bagi organisasi dan perusahaan Anda. Nah, bagi kalian yang sudah penasaran dan tertarik ingin tahu apa sih rahasianya, bagaimana cara memulai membuat visi dan misi itu sehingga bisa memberikan hasil manfaat tepat seperti yang Anda inginkan, don't skip this video. Sebuah visi dan misi bisa diciptakan oleh siapapun di internal organisasi. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah referensi dari Basic Model of Strategic Management, khususnya di bagian Strategy Formulation. Nah, bagaimana sebuah visi itu dimunculkan? Visi dan misi itu muncul karena adanya yang namanya strategy formulation, di mana dalam strategy formulation itu ada visi dan misi, ada objektifnya, kemudian ada strategi dan ada polisinya. Nah, di sini saya akan membahas satu saja dari sisi visi dan misi. Nah, gimana nih caranya membuat visi? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang gampang dan mudah-mudahan ini bisa memberikan cara cepat bagi Anda semua yang pengen banget membuat sebuah visi dan misi bagi bisnis dan perusahaan Anda. Contoh nih, mungkin aja bisa ada yang sama juga kebetulan ya. Berarti bagus nih, kita bisa bahas sama-sama. Contohnya begini, sebuah visi jaringan perawatan dan perbaikan mobil kelas dunia dengan tenaga ahli dan terampil. Nah, itu misalnya sebuah visi yang Anda ingin buat ya, buat bisnis Anda, buat perusahaan Anda. Jika bisnis Anda, perusahaan Anda di bidang otomotif, dalam hal ini mobil. Nah, contoh visi ini jaringan perawatan dan perbaikan mobil kelas dunia dengan tenaga ahli dan terampil. Jadi kita pecah nih, visi ini kita pecah menjadi bagian-bagian kecil lagi. Pertama adalah jaringan. Jaringan kita definisikan lagi. Apa itu jaringan? Berarti ada di mana-mana sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada pelanggan. Itu maksudnya pemecahan dari kata jaringan ini. Lalu yang kedua, perawatan. Artinya apa? Bahwa perusahaan Anda atau bisnis Anda itu mampu menyediakan layanan perawatan mobil semuanya. Semua jenis mobil Anda bisa melakukan perawatannya. Jadi nggak hanya servis perbaikan aja ya. Misalnya orang mau merawat mobilnya supaya tampilannya lebih bagus, lebih halus. Nah, bisnis Anda bisa melakukan perawatannya. Lalu yang ketiga, kita bahas dari perbaikan. Artinya apa? Mampu melayani perbaikan mobil dari mesin, dari bodi, dari interior, maupun chassisnya, dan lain-lain. Nah, itu dari sisi perbaikannya. Kemudian, kelas dunia, kita artikan lagi. Artinya bahwa layanan yang Anda berikan itu adalah bersifat standar internasional kelasnya. Lalu yang berikutnya dipecah lagi nih, tenaga ahli dan terampil. Yang artinya adalah, jadi bisnis Anda mengutamakan profesionalisme dalam semua layanan yang diberikan sehingga mampu menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam berkendara bagi pelanggan Anda yang sudah servis mobil di bengkel Anda misalnya. Nah, lalu setelah visi itu kita tulis ya dan kita jabarkan kata per kata tadi, baru kita akan berbicara tentang time frame pencapaiannya. Jadi Anda harus buat jangka waktu pencapaiannya. Apakah 1-5 tahun, 5-10, ya 10 tahun, 10 tahun sampai 25 tahun. Jadi tergantung dari seberapa jauh visi Anda bisa merumuskan sebuah idenya. Ya, yang namanya visi itu kan sekiranya orang itu belum bisa melihat, orang lain belum bisa melihat, tetapi Anda sudah bisa melihat dalam bentuk imajinasi Anda. Maka untuk memudahkan, kita akan pecah dia menjadi time frame pencapaian. Misalnya begini. Di tahun pertama, ya di tahun pertama Anda fokus pada pelayanan kelas dunianya, yaitu yang profesional, yang ahli, kemudian Anda terus melatih kualitas SDM menjadi lebih baik secara berkesinambungan. Itu fokus Anda di tahun pertama, sehingga visi Anda bisa terwujud. Lalu yang kedua, Anda mulai fokus ya, tahun kedua maksud saya, tahun kedua Anda fokus pada perawatan dan perbaikan.
Jadi untuk kenyamanan dan keamanan berkendara bagi pelanggan yang setelah servis. Jadi keamanannya perlu nih, bagaimana mobil itu bisa aman, safety-nya yang Anda perhatikan. Kemudian kenyamanannya, bisa memberikan solusi alternatif. Nah itu di tahun kedua Anda sudah memecah dari visi itu sendiri. Di tahun ketiga misalnya, Anda mulai fokus pada pelayanan perbaikan semua jenis mobil. Ya, sampai menjual suku cadang misalnya. Ini sudah mulai berkembang nih di tahun ketiga. Lalu tahun keempat, jadi Anda mulai melakukan yang namanya pengembangan pelayanan jasa interior mobil atau aksesorisnya. Dikembangin lagi nih tahun keempat. Ya, di tahun keempat dikembangin lagi. Lalu di tahun kelima, Anda sudah siap membuka jaringan layanan yang lebih banyak di berbagai cabang atau daerah di Indonesia. Sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelanggan atau konsumen. Nah, jadi itu cara yang paling gampang teman-teman. Ya, kalau Anda saat ini ya lagi butuh gimana sih caranya membuat visi dan misi. Nah, itu Anda bisa contoh cara-cara yang saya sampaikan. Dan kalian bisa skip atau mundur lagi ke belakang tuh pelan-pelan untuk menonton video sebelumnya. Nah, di dalam strategi formulation ini, kalau saya mengacu dalam sebuah teorinya, dalam vision statement sudah dinyatakan bahwa what do we want to become? Jadi artinya kita mau jadi apa nanti ke depannya? Mau menjadi seperti apa? Nah, kalau dalam contoh tadi, dalam visi yang saya buat itu, kita mau gimana? Kita mau ada jaringannya, mau ada perawatannya, mau kelas dunianya. Nah, itu bisa menjadi visinya. Kemudian mission statement-nya gimana? What is our business? Bisnis kita apa? Berarti udah jelas kan? Bisnisnya tentang servis mobil, otomotif. Jadi yang menyiapkan tenaga ahli yang terampil, yang mengutamakan keamanan misalnya, kenyamanan. Berarti SDM-nya harus profesionalisme. Nah itu, sehingga visi itu, teman-teman ya, visi itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Visi itu dia harus bersifat present. Present itu bahwa visi yang sudah dibuat tadi itu seolah-olah sudah terjadi hari ini. Ya, sudah terjadi hari ini. Tadi kita bilang jaringan, perawatan, dan perbaikan mobil kelas dunia. Nah itu sudah terjadi hari ini. Kita menarik visi yang ada di jangka panjang itu kita tarik dan hari ini terjadi. Sehingga kenapa harus ditarik visi yang ada di depan dibawa sekarang? Supaya visi itu bersifat inspiring. Jadi dia bisa menginspirasi apakah dari internal bisnisnya atau internal SDM-nya termasuk eksternal, yaitu customer pelanggan. Nah ini sangat penting. Semakin kuat visi itu menginspirasi, maka semakin cepat dia bisa diwujudkan. Lalu yang ketiga adalah visi itu harus enrolling. Ya, jadi kayak bola salju menggulung. Dia mampu mempengaruhi orang-orang yang ada, orang-orang yang melihat visi tersebut. Kalau di internal organisasi dari level atas sampai bawah itu dia sudah visinya jelas, dia enrolling, menguatkan, mempengaruhi sehingga semua menciptakan kinerja yang baik, kemudian tim yang solid, profesionalisme, ya, adanya trust di situ, adanya teamwork dan seterusnya. Ini yang saya sebut sebagai visi itu harus enrolling, harus mempengaruhi. Itulah sebabnya kenapa Peter Drucker dari Strategy Formulation itu menuliskan ada beberapa key strategic questions yang dituliskan oleh Peter Drucker. Yang pertama adalah what is our business mission? Jadi misinya apa? Tadi udah jelas, membuat pelayanan, perawatan ya yang aman, yang nyaman, tenaga ahli profesional seperti itu. Kemudian who are our customer? Siapa customer-customer yang akan disasar nanti? Maka tadi dibuat sebuah jaringannya ya supaya lebih dekat kepada pelanggan. Customernya ya mungkin di tahun pertama khusus pada merek mobil tertentu, di tahun kedua, ketiga sudah merambah ke berbagai merek jenis mobil gitu. Kemudian what do our customer consider value? Ya, apakah pelanggan-pelanggan ini memperhatikan value? Pasti ya, seorang customer pelanggan itu akan melihat apa nilai yang saya dapatkan jika saya servis di bengkel Anda seperti itu. Kemudian what is our plan? Rencananya apa? Tadi udah saya bilang ya, bahwa rencana itu bisa dipecah menjadi time frame beberapa tahun ke depan. 1 5 tahun, 5 10 tahun, 10 sampai 25 tahun dan seterusnya. Nah, yang terakhir nih, agar sebuah visi bisa dilaksanakan secara internal oleh timnya di dalam organisasi atau perusahaan maupun secara eksternal, ini perlu nih ada yang namanya mission elements. Jadi yang pertama adalah filosofi. Filosofi di organisasi Anda itu harus jelas,
tegas. Dan ini akan menciptakan yang namanya culture, budayanya. Budayanya itu berasal dari sini. Maka ketika kita bicara budaya organisasi, ini bisa menjadi elemen daripada budaya organisasi. Lahirnya dari strategic formulation, yaitu di bagian missionnya. Jadi filosofi dikuatkan. Kemudian yang kedua, self-concept. Self-concept ini dari seluruh tim di organisasi, termasuk brand dari korporasi atau brand bisnis Anda, perusahaan Anda. Kemudian public image-nya yang harus Anda perhatikan juga ya. Kemudian yang keempat adalah employees-nya. Bisa nggak bersinergi, bekerja sama? Jadi mengerti dari 3 visi tadi ya, harus yang bersifat enrollment. Jadi dia saling mempengaruhi, menguatkan efek bola salju. Lalu yang kelima, customers-nya gimana? Sudahkah mereka mendapatkan value dari yang Anda buat dalam visi yang sudah disusun dengan baik? Kemudian produk dan servisnya gimana? Tadi udah kita jelasin ya. Jadi servisnya itu harus memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Jadi dibuat dari tenaga ahli. Kemudian produk-produknya sudah mulai merambah kepada berbagai jenis mobil, ada interior, aksesoris, dan seterusnya. Lalu market, pasarnya. Nah, pasar ini tadi udah dibuat ya, jaringannya ada di mana-mana. Semakin banyak jaringannya, otomatis maka semakin dekat dengan pelanggan, dan pelanggan akan lebih mudah mencari bisnis Anda, bengkel Anda dalam hal ini. Kemudian teknologi, apakah sudah menggunakan teknologi, baik yang soft ataupun yang hard teknologi. Ini juga bisa menjadi bagian dari bagaimana visi itu terwujud jika misinya sudah melengkapi ya, atau dilengkapi dengan bagian teknologi, baik yang bersifat soft maupun yang hard teknologi. Nah, barulah kita bicara yang terakhir, survival growth profit. Baru kita dapat profit nih. Nah, sehingga disinilah visi itu akan bisa terwujud jika misinya lengkap. Maka teman-teman sudah semakin jelas kan bagaimana membuat sebuah visi dan misi di organisasi. Pada video berikutnya saya akan membuat sebuah tema, kenapa Anda harus membuat sebuah visi dalam bisnis dan organisasi Anda. Ini yang saya akan bahas. Jadi pastikan Anda nonton di podcast video saya selanjutnya bersama saya, Coach Wira. Jangan bilang-bilang, salam mantra hati, manajemen, transformasi, harapan, dan tindakan.